Pemirsa, ratusan peternak dari berbagai daerah menuntut ganti rugi akibat turunnya harga telur. Aksi demo berlangsung di depan gedung DPR dan diakhiri dengan membagi-bagikan telur gratis kepada masyarakat. Akibat mahalnya harga pakan dan murahnya harga telur. Maka dari itu, aksi damai ini melibatkan massa dari peternak dan mahasiswa asal Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sebagai bentuk solidaritas peternak ayam. Massa menuntut pemerintah agar segera menstabilkan harga telur yang anjlok. Para peternak khawatir ancaman monopoli harga di pasaran. Peternak juga mengeluh merugi jika harga telur murah. Sebagai aksi protes terhadap pemerintah, mereka membagikan telur secara gratis bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan DPR RI siang tadi. Yang pertama kita sampaikan berkaitan dengan masalah regulasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 berkaitan dengan masalah peternakan yang di situ memperbolehkan integrator untuk budidaya. Makanya saya mohon untuk dievaluasi agar kegiatan peternakan diberikan kepada rakyat untuk menciptakan lapangan kerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Anggia Emarini, menemui pendemo untuk berdiskusi dan berjanji akan mengawal sejumlah tuntutan, yakni menstabilkan harga mulai dari jagung, ayam hidup, dan telur. Sebenarnya isunya udah beberapa waktu yang lalu, dan ini mungkin sudah puncaknya ya. Jadi pertama tentang harga jagung yang masih mahal, lalu kemudian harga telur yang juga murah. Jadi tuntutan mereka adalah distabilkan aja, nggak harus murah banget, tetapi stabil. Peternak berharap pemerintah segera memberi solusi akibat anjloknya harga telur ayam. Dari Jakarta, Megalatu Trijulianti, iNews melaporkan. Putri penyanyi lawas Nia Daniati, Olivia Natania, dan suaminya Rafli Tilaar selesai diperiksa oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Keduanya diperiksa sebagai saksi dugaan penggelapan dan penipuan perekrutan CPNS yang merugikan korbannya 9,7 miliar rupiah. Usai diperiksa 7 jam di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Rafli Tilaar menyebut dirinya tidak mengetahui jika rekening dan ATM-nya digunakan istrinya, Olivia Natania, dalam kasus dugaan penggelapan dan penipuan perekrutan CPNS. Dengan membawa sejumlah alat bukti, Rafli juga membantah keterlibatan dirinya dalam kasus yang menyebabkan kerugian korban sampai 9,7 miliar rupiah. Teman-teman sudah terjawab dari tim pengacara, ya kurang lebihnya seperti itu. Tapi kaget gak sih terlibatan dilibat-libatin gitu? Ya kaget juga pertama awalnya. Sempat ada komunikasi sama Oi? Ya, dengan ada masalah ini? Ya sejauh ini ya kita cuman bisa menyelesaikan masalah ini dengan jalan yang ada ini seperti ini. Selama berjalan ini ada komunikasi lagi, maksudnya selama berjalan proses kasus ini ada komunikasi sama Oi? Sementara itu, Olivia Natania diperiksa selama lebih dari 9 jam oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Olivia dan suaminya siang tadi akhirnya memenuhi panggilan Ditreskrimum Polda Metro Jaya setelah sempat mangkir dengan alasan kesehatan dan belum siap. Putri penyanyi lawas Nia Daniati ini dilaporkan 225 orang yang diduga menjadi korban penipuan dan penggelapan uang dengan dalih untuk perekrutan CPNS. Keduanya dilaporkan oleh 2 korban pada 21 September lalu. Pada pemeriksaan kali ini keduanya dipanggil sebagai saksi. Mantan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin hari ini diperiksa di KPK terkait kasus dugaan suap penanganan perkara di Lampung Tengah. Pemeriksaan kali ini merupakan yang pertama usai Aziz ditetapkan sebagai tersangka. Usai diperiksa kurang lebih selama 3 jam, Aziz Samsudin akhirnya keluar dari gedung merah putih KPK. Ia bungkam saat dicecar pertanyaan terkait adanya 8 orang dalam di KPK yang bisa ia kendalikan. Pemeriksaan ini adalah yang pertama bagi Aziz
usai ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Polres Jakarta Selatan selama 20 hari. Aziz menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap AKP Stepanus Robin Patuju untuk membantu mengurus penyelidikan kasus dugaan korupsi di Lampung Tengah. Nanti penyidik KPK juga mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan terkait dengan adanya informasi dugaan orang dalam KPK yang membantu tersangka AZ ini. Di hadapan penyidik, tersangka AZ menerangkan bahwa tidak ada pihak lain yang membantu yang bersangkutan selain dari SRP yang saat ini perkaranya sedang proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Walaupun demikian, tentu KPK tidak berhenti sampai di sini. Kami memastikan bahwa akan terus mendalami lebih lanjut mengenai Presiden Joko Widodo menyoroti maraknya kasus penipuan pinjaman online dengan bunga tinggi. Otoritas jasa keuangan pun diminta untuk mengawasi dan mengawal pinjaman online agar tidak menyulitkan masyarakat. Dalam acara OJK Virtual Innovation Day, Presiden Jokowi menyinggung berbagai macam produk keuangan seperti penyelenggara vintage bermunculan dan berkembang. Namun di saat yang sama banyak penipuan dan tindak pidana keuangan dari pinjaman online yang menjerat masyarakat kelas bawah. Presiden pun meminta agar masalah ini dikawal dan diatasi dengan cepat dan tepat agar tidak merugikan masyarakat. Di Indonesia yang sungguh luar biasa, kita negara. Tetapi pada saat yang sama saya juga memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Oleh karena itu perkembangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal, dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat. Timbulkan kerumunan patung boneka dari film Squid Game yang dipajang di Jalan Tunjungan Surabaya ditertibkan Satpol PP. Selengkapnya usai jeda berikut.